Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bahas Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang setelah dibagi dua wilayah Kerajaan Medang, yaitu Jenggala dan Panjalu, yaitu Kediri. Nah, Airlangga memutuskan terjadinya perpecahan ini adalah agar tidak terjadinya perang saudara nantinya. Anak pertama Airlangga, Sanggagrama Wijaya, memilih untuk menjadi petapa ketimbang menggantikan kedudukan dari Airlangga. Nah, Kerajaan Kediri berpusat di Daha, Kerajaan Jenggala berpusat di Kahuripan. Kerajaan Kediri ini diperintah oleh Samarawijaya, sedangkan Kerajaan Jenggala diperintah oleh Mapanji Garasakan. Nah, untuk kehidupan politiknya, raja-raja yang memerintah yang pertama adalah Samarawijaya, adalah raja pertama Kediri yang merupakan putra dari Airlangga. Yang kedua adalah Sri Jayabaya, raja terbesar dari Kerajaan Kediri, dan pada masa pemerintahannya ini kerajaannya menjadi kerajaan maritim serta berhasil menyatukan Jenggala dengan Kediri. Selain itu juga Jayabaya menulis ramalan Jangka Jayabaya yang menyebutkan bahwa kedatangan Ratu Adil kelak, yaitu nantinya tentang datangnya bangsa Jepang. Yang ketiga adalah Sri Kameswara. Kerajaan Kediri sangat memperhatikan perkembangan kebudayaan kerajaan pada masa raja ini. Pada masa pemerintahannya juga banyak dihasilkan kayak karya sastra tentang ajaran agama dan kehidupan raja, antara lain kitab Kakawin, Samaradam Dana, karya Empu Darmaja, yang menceritakan pernikahan Kameswara dengan Chandra Kirana. Lalu yang terakhir adalah Raja Kartajaya yang merupakan raja terakhir nantinya. Pemerintahannya ini banyak menimbulkan protes baik dari penduduk maupun dari kaum Brahmana. Kartajaya memaksa kaum Brahmana untuk menyembah dirinya sebagai dewa, tetapi ditolak. Kaum Brahmana kemudian bersekutu dengan Ken Arok, yaitu Aku atau Bupati Tumapel, untuk menguasai kekuasaan Kediri. Nah, nantinya Ken Arok kemudian berhasil mengalahkan Kartajaya dalam pertempuran di Gantar tahun 1222, dan meninggalnya Kartajaya menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Nah, selanjutnya kehidupan sosial ekonomi, di mana pada Kerajaan Kediri ini terdapat 3 golongan, yaitu golongan pemerintah pusat yang terdiri dari kaum bangsawan kerajaan, dan golongan yang kedua golongan petani yang bekerja di daerah, serta golongan terakhir adalah golongan non-pemerintahan yang terdiri atas orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau bekerja selain petani. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, kehidupan perekonomian banyak diatur oleh pejabat kerajaan dan pegawai rendahan yang bekerja di daerah-daerah. Nah, penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani. Selain itu juga ada yang bekerja sebagai pedagang dan peternak. Adapun barang-barang yang diperjualbelikan diantaranya emas, perak, gading, dan cendana. Nah, yang terakhir adalah pemerintah Kerajaan Kediri sudah menerapkan sistem pajak bagi penduduknya yang dibayarkan menggunakan hasil bumi seperti beras. Ada juga hukum bagi para pelaku kejahatan berupa hukuman denda atau hukuman mati. Nah, hukuman bergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah kehidupan budaya. Pada masa Kediri ini sangat memperhatikan kehidupan budaya sejak masa Airlangga hingga terakhir Kertajaya. Banyak sekali karya sastra yang dihasilkan oleh pujangga istana. Salah satunya yang pertama kitab Kakawin dari Bratayuda oleh Empu Tantular dan Empu Sedah, yang mengisahkan tentang perang saudara antara Jenggala dan Panjalu. Ada juga kitab Kakawin Samaradana dari Empu Darmaja tadi tentang pemujaan Raja Kediri. Lalu ada kitab Lubdaka oleh Empu Tan Akung tentang perjalanan seorang pemburu yang berhasil masuk surga. Lalu ada kitab Uretansa Caya oleh Empu Tan Akung. Ada juga kitab Kresnayana oleh Empu Triguna, dan yang terakhir kitab Samana Santaka oleh Empu Managuna.
Nah, selain itu juga ada hasil dari Kerajaan Kediri berupa sumber sejarah atau dari berita asing, yaitu berita Tiongkok, berupa prasasti dan candi. Ada juga berita asingnya antara lain itu kronik Tiongkok Ling Wei Taita tahun 1178 Masehi menyebutkan Pucialung yang merupakan nama lain dari Panjalu atau Kediri. Lalu ada kitab Ci Fanci pada 125 Masehi oleh Cao Juhua yang menyebutkan Sukitan merupakan kerajaan di Jawa Timur yang sebenarnya adalah Kediri. Nah, yang terakhir adalah Prasasti Banjar tentang cerita kemenangan Panjalu dari Jenggala, dan Prasasti Hantang tentang pemerintahan Srijayabaya. Nah, itulah kira-kira pembahasan tentang kerajaan dari Kediri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.